Halo Mami-Mami Katolik, apa kabar? Setelah sekitar 2 bulan saya nggak bikin konten di YouTube, ketemu lagi dengan saya dan saya harap Mami-Mami dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini saya ingin sharing sesuatu hal yang pernah mengganjal di dalam hati saya untuk waktu yang cukup lama. Jadi ada satu hal yang saya pikirin terus gitu ya. Saya ini adalah orang yang tergolong gampang pasrah. Kita di dalam iman Katolik kita ya diajarkan untuk selalu memberikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi di dalam segala hal kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan Dia akan mendengarkan doa-doa kita dan lain sebagainya. Jadi misalnya saya lagi menginginkan sesuatu gitu ya, saya lagi kepengen satu hal dan saya lagi mendoakan hal ini gitu, saya tuh cenderung untuk ya sudah, saya berdoa dan apapun yang terjadi saya percayakan kepada Tuhan. Pasti ada usaha, tapi mungkin nggak terlalu maksimal ya, karena saya lebih mengandalkan Tuhan ceritanya. Tapi di sisi yang lainnya, suami saya ini adalah orang yang sangat giat gitu mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi misalkan dia yang kepingin sesuatu, dia akan berusaha dengan sekuat tenaganya untuk mendapatkan hal itu. Dia juga berdoa, tapi mungkin porsi berdoanya dia itu lebih kecil dibanding usahanya. Sedangkan dalam kasus saya, pasti porsi doanya itu atau porsi pasrahnya ya jauh lebih besar dibanding porsi usahanya. Nah, saya sampai suatu hari itu pernah membawa hal ini ke dalam sel komunitas saya. Dan waktu itu saya sharing apa yang saya barusan cerita gitu ya, tentang perbedaan saya dan suami saya dalam hal menginginkan sesuatu di mana kita mau mendapatkan sebuah hal. Dan waktu itu teman-teman saya tuh sampai sempat bercanda seperti ini. Katanya, kamu mungkin yang memang disuruh Tuhan untuk berdoa. Setelah kamu berdoa, Tuhan mengirimkan suami kamu, Roni gitu ya, supaya Roni itu yang berusaha sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Nah, itu sih sekedar joke aja, mungkin ada benernya juga. Kolaborasi dengan suami itu pasti bukan hal yang buruk ya, tapi saya tetap bertanya-tanya gitu, ini harusnya bagaimana sih? Maksudnya kita tuh harusnya trust aja atau kita harus berusaha gitu? Dan seberapa banyak kita harus berusaha, seberapa banyak kita harus berdoa. Dan beberapa hari yang lalu, seperti biasa, saya suka browsing-browsing di YouTube dan saya menemukan satu video dari Father Mike Smith yang judulnya adalah Pray About It or Just Do It, ya, berdoa untuk itu atau lakukan aja. Dan ya tentu saja ini menarik buat saya, jadi saya langsung nonton. Dan ternyata memang saya menemukan jawaban di video Father Mike Smith ini. Ada satu quote dari Santo Benedictus yang mungkin buat teman-teman semua nggak asing lagi ya. Quote ini adalah ora et labora. Ora yang berarti berdoa dan labora yang berarti bekerja. Saya sebenarnya udah tahu banget ya tentang quote ini malah dari zaman-zaman saya SD kalau nggak salah ya. Jadi saya udah tahu ora et labora itu artinya berdoa dan bekerja. Tapi saya masih kayak nggak yakin gitu ya, maksudnya ya seberapa banyak kita berdoa dan seberapa banyak kita harus berusaha atau bekerja. Dan ada satu phrase lagi atau sebuah kalimat dari Santo yang nggak terlalu diketahui maksudnya siapa duluan yang ngomong ini ya. Mungkin Santo Agustinus ataukah mungkin Santo Thomas Aquinas, tapi keduanya ini memang menghidupi kalimat ini di dalam karya mereka gitu ya, dalam kehidupan mereka. Dan kalimat itu adalah pray as if everything depended on God and work as if everything depended on you. Berdoa seakan-akan semuanya tergantung kepada Tuhan dan bekerjalah seakan-akan semuanya bergantung kepada kamu atau kepada diri kita masing-masing. Dan buat saya, quote ini menjadi jawaban memang sebenarnya ya atas apa yang saya selalu pikirkan selama ini. Jadi lebih masuk akal banget bahwa kita memang harus berdoa seakan-akan ya kita nggak punya pilihan untuk berdoa ya, karena semuanya itu bergantung kepada Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita harus serahkan itu semua kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan. Jadi marilah kita berdoa seakan-akan semuanya bergantung pada Tuhan. Tapi kita
juga harus bekerja seakan-akan segala sesuatunya itu bergantung kepada kita. Jadi kalau kita nggak melakukan apa-apa, ya kita nggak akan juga menerima apa yang seharusnya kita inginkan. Di videonya, Father Mike juga sempat mention ada 2 pengajaran sesat ya, atau bid'ah. Yang pertama adalah quietism, atau ya dari kata quiet ya, quiet itu diem. Ajaran ini mengajarkan bahwa ya sudah, kamu diem aja, gak usah ngapa-ngapain, karena kita membiarkan Tuhan yang melakukan segala sesuatunya. Jadi kamu nggak perlu melakukan apa-apa kalau misalkan kamu berdoa untuk sesuatu, seperti itu. Dan yang satunya lagi adalah fatalism, fatalisme gitu ya, yang artinya adalah what will be, will be. Jadi apapun yang akan terjadi, pasti akan terjadi. Dan kamu nggak punya kontrol terhadap hal itu. Dan saya kira saya mungkin jatuh ke dalam kedua ajaran sesat ini. Jadi saya begitu bersyukur bahwa saya pun bisa belajar dari kalimat yang ada ini, bahwa kita harus berdoa seakan-akan semuanya bergantung kepada Tuhan. Dan kita harus bekerja seakan-akan semuanya bergantung kepada kita. Dulu-dulu sih saya maunya nyalahin suami saya gitu ya. Jadi seakan-akan saya yang lebih benar, karena kita suka seperti itu ya. Jadi saya selalu bilang, kamu tuh kurang berdoa. Ya kita kalau misalkan mau sesuatu, ya kamu harus serahkan kepada Tuhan gitu ya. Tapi suami saya juga suka nyalahin saya. Dia bilang, ya enggak lah, kita juga harus berusaha. Dan ternyata memang gak ada cara lain kecuali kita berdoa. Porsinya seberapa? 100%. Dan juga kita harus bekerja. Porsinya seberapa? Juga 100%. Jadi ini bukan collab, bukan kerjasama, teamwork, tapi kita masing-masing harus berdoa dan bekerja secara total. Tapi ini belum selesai sampai di sini ya. Father Mike melanjutkan bahwa dia pernah mendengar kalimat ini dibalik. Menjadi seperti ini. Pray as if everything depended on you, and work as if everything depended on God. Jadi berdoalah seakan-akan semuanya tergantung sama kamu, dan bekerjalah seakan-akan semuanya bergantung kepada Tuhan. Jadi dibalik ya kalimatnya ya. Kalau tadi yang pertama kita berdoa seakan-akan semua bergantung kepada Tuhan, tapi kali ini kita berdoa seakan-akan semua bergantung kepada kita. Dan di sini juga kita bisa mengambil maknanya yang masuk akal gitu ya buat kita. Dimana pada saat kita berdoa, kita dituntut untuk berdoa sebaik mungkin, sekusuk mungkin ya, seniat mungkin, sehingga apa yang kita mau itu Tuhan bisa jawab. Jadi itu tergantung sama kita, seberapa baiknya kamu berdoa ya, seberapa niatnya kamu berdoa, seberapa dekatnya kamu mau mendekatkan diri kepada Tuhan, dan seberapa banyak kamu mau bersyukur kepada Tuhan. Lalu kelanjutannya yang tadi pertama itu kan bekerjalah seakan-akan semuanya tergantung kepada diri kita sendiri ya. Tapi yang kedua ini bekerjalah seakan-akan semuanya bergantung pada Tuhan. Nah di sini kita juga bisa mengambil makna di mana kita tahu gitu bahwa apapun yang kita kerjakan, kalau memang Tuhan tidak berkenan, ya nggak akan jadi. Dan seberapapun usaha kita, kalau kita nggak minta rahmat dari Tuhan atau keterlibatan dari Tuhan, itu pun nggak akan berarti apa-apa. Kita nggak mungkin tidak melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan. Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini diambil dari Yohanes 15 ayat 5 ya. Jadi kadang-kadang kita mau dengar apa yang kita mau dengar. Kalau misalkan kita nggak melibatkan Tuhan, ya mungkin kita bisa melakukan lebih sedikit hal ya, atau ya tidak terlalu baik tapi masih oke lah gitu. Tapi di sini jelas dibilang bahwa barang siapa tidak melibatkan Tuhan, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi disinilah perlunya kita selalu bergantung kepada Tuhan. Luar biasa banget insight yang saya dapat dari Father Mike kali ini ya, dari sebuah kalimat yang bisa dibolak-balik gitu, tapi bisa menjadi manfaat untuk kehidupan kita. Dimana kalau kita berdoa untuk sesuatu, apakah kita berdoa aja, apakah kita bekerja aja? Tapi di sini kita menemukan jawaban bahwa ya kita berdoa dan bekerja, dan kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal, dan kita berusaha sebaik mungkin, dan pasti buah-buahnya akan terlihat di dalam kehidupan kita.
Begitu saja yang saya bisa sharing dengan mami-mami hari ini, teman-teman semua. Saya berharap ini bisa menjadi berkat untuk kehidupan teman-teman semua. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.